Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Syafi'ul Ummah rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita pada sore hari ini bisa menghadiri kajian menjelang berbuka puasa di masjid kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan kita, puasa kita, yang hari ini kita sudah hari yang ke-5 ya Bu ya. Hari yang ke-5, ada yang 6. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita sampai di akhir Ramadan nanti. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ayat yang paling populer dan merupakan perintah utama puasa, dan ayat itu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Artinya bahwa puasa Ramadan, seluruh rangkaian ibadah Ramadan itu endingnya adalah bagaimana kita itu akan dibentuk dengan rutinitas ibadah kita ini. Tujuan besarnya adalah membentuk pribadi yang bertakwa, membentuk pribadi yang muttaqin. Maka muncul pertanyaan dalam diri kita, dalam hati itu, siapakah sebenarnya orang-orang yang beriman itu? Siapakah sebenarnya orang-orang yang muttaqin itu? Maka kemudian salah satu ciri orang muttaqin itu, Rasulullah bersabda, qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya satu kepada Allah. Rukun iman nggih. Sedaya apa rukun iman? Adik, rukun iman ada berapa? 6. Apa saja coba sebutkan? 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah.
kepada hari akhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu ciri orang beriman. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Syekh Nawawi, beliau mengatakan bahwa ciri-ciri orang beriman itu antara lain yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 itu kalau kemudian kita cermati, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada beberapa ciri orang yang beriman dalam konteks ayat 1 sampai 5 ini Al-Baqarah. Apa itu cirinya yang beriman itu? Yang pertama adalah orang itu berkeyakinan dengan kuat terhadap Al-Quran sebagai kalamullah, hudal linnas, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita, bagi orang-orang yang dapat petunjuk. Maka ciri orang iman yang pertama adalah bagaimana dia meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah yang kita yakini, dan di situ adalah tempat kebenaran yang mutlak. Jadi kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu rahimakumullah, mboten bareng, tidak boleh sedikit pun ragu terhadap kebenaran isi Al-Quran itu. Maka satu hal yang harus kita yakini, karena Al-Quran itu adalah kitab Allah, kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang turun melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Di situ ada kebenaran yang bersifat mutlak, tidak ada kebenaran yang diragukan. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim sangat berkewajiban bagaimana agar dalam diri kita yakin bahwa Al-Quran sebagai kalamullah itu sebagai petunjuk bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ciri orang mukmin yang pertama itu adalah kita harus seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran sebagai kalamullah adalah sumber kebenaran. Ini. Nah, bagaimana caranya agar kita yakin bahwa kalamullah itu adalah sesuatu yang benar? Kita harus belajar Al-Quran. Kita harus mencintai Al-Quran. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita harus sering membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, termasuk mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran itu. Saking istimewanya Al-Quran, kita tidak tahu maknanya, membaca saja sudah dapat pahala. Saking istimewanya Al-Quran, ora iso maca, ngrungokne tok ya ganjaran niku. Kita kok belum bisa membaca Al-Quran, tapi krungu ngaji demen, niku pun angsal pahala. Itu saking istimewanya Al-Quran seperti itu. Nah, oleh karena itu sekalian, itu harus kita biasakan. Orang mencintai Al-Quran itu harus kita biasakan. Maka kita sangat bersyukur sekali di masjid kita ada rutinitas khotmil Quran, ada kelompok apa namanya Bu? Khotmil Quran. Kita senang sekali. Artinya kita berupaya bagaimana dengan adanya grup-grup seperti itu kita mencoba untuk mencintai Al-Quran, membaca senang, memahami maknanya senang. Jadi senangnya seperti itu. Bukan hanya senang ketika khataman kemudian selamatan, bukan, tidak hanya seperti itu.
Pas khataman itu enek lodone, tidak hanya seperti itu, tapi lebih dari itu. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Jadi meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, di situ adalah sumber kebenaran. Yang kedua, ciri orang beriman yang kedua, ciri orang mukmin yang kedua adalah percaya terhadap perkara-perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Napa sing gaib niku? Kathah. Allah menciptakan bumi seisinya itu tidak semuanya kasat mata. Semua yang kita yakini itu tidak semuanya kasat mata. Allah menciptakan malaikat, kita semua tidak tahu malaikat, tapi kita harus yakin bahwa malaikat itu sesuatu yang gaib, tetapi kita wajib yakin. Hari kiamat masih gaib, neraka gaib, surga gaib, setan gaib. Pun persepsi kita gaib itu sebangsa setan. Tidak hanya itu, karena kita sering melihat film-film gaib, kemudian gaib itu dianggap sesuatu yang misteri, mistik, identik dengan setan. Tidak hanya itu. Maka dari itu Bapak sekalian, bagaimana melatih diri kita percaya kepada hal-hal yang gaib itu, tetapi kemudian bagaimana sesuatu yang gaib yang kita yakini itu bisa memunculkan keimanan yang kuat. Ketika kita percaya ada surga, ada neraka, dan kita yakin bahwa itu adalah nanti, pasti ada ketika kita sudah meninggal, dan kita tahu bahwa masing-masing itu punya porsi yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa surga itu tempatnya yang baik, neraka tempatnya yang tidak baik. Bagaimana kita kemudian berusaha untuk meraih itu? Di situ kita yakin bahwa nanti ada mizan, timbangan amal kita. Lek amalnya apik luwih berat timbang sing elek, berarti kita banyak kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Tentu dengan keyakinan seperti itu kita akan merubah persepsi diri kita, merubah mindset kita, merubah semangat kita. Bagaimana untuk mewujudkan timbangan akan nanti timbangan sing apik iki luwih apik timbangan sing elek. Nah, percaya kepada yang gaib seperti itu harus kita latih. Dan harus kita yakini seperti itu. Ini yang kedua. Ciri yang kedua adalah percaya kepada yang gaib. Ciri iman yang ketiga menurut surah Al-Baqarah ayat 1-5 tadi adalah iman mereka tertanam kuat dalam hati pada pengakuan tidak hanya pada lisan semata, tetapi harus kita wujudkan dengan keikhlasan. Ikhlas itu salah satu wujud dari ibadah yang kita amalkan. Kita amal ibadah yang kita lakukan setiap hari, kalau tidak ikhlas tentu kita tidak bermakna. Harus ikhlas. Ikhlas itu maknanya apa? Ikhlas itu maknanya apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Pak Kiai Taqiyuddin, sebenarnya ikhlas itu tidak hanya seperti itu. Kata Pak Kiai Taqi, tidak apa-apa kita ibadah itu masih mengharap pahala dari Allah, itu tidak apa, masih mending. Jadi orang yang beribadah masih mengharap pahala dari Allah, itu pun menurut ahli tasawuf itu belum bisa dikatakan ikhlas 100% ya Bu. Maka Pak Taqi mengatakan apa dewi ibadah tapi saya mengharap pahala dari Allah, itu masih mending bahasanya daripada kita mengharap sesuatu di luar dari Allah. Itu justru tidak boleh. Orang ikhlas itu pasrah sepasrah-pasrahnya, bahkan pahala dari Allah itu seukuran sesuatu sing engko sik sebenarnya aku ikhlas dhisik. Persoalan yang kita lakukan ini adalah oleh Allah dinilai apapun itu kita pasrah saja. Kita kan masih rata-rata masih seperti itu. Kita ikhlas. Ikhlasnya apa ukuran kita? Masih mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak apa-apa itu. Yang penting kita tidak berharap dari yang lain selain Allah.
Itu ciri iman yang nomor 4. Ciri iman yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, kita harus tadi nomor 3. Yang nomor 4, kesungguhan dalam mendirikan sholat 5 waktu sesuai syariat, rukun dan sunnahnya. Jadi ciri-ciri iman yang nomor 4 itu adalah kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu kita. Sholat yang kita lakukan dengan berjamaah di masjid, insya Allah sudah benar, insya Allah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengistiqomahkan sholat itu yang paling utama. Tidak boleh kemudian, karena begini sekalian, rahimakumullah, ketika seseorang sholatnya baik, insya Allah seluruh amal yang lain baik. Itu hadis Nabi. Tetapi ketika sholatnya tidak baik, itu tentu jadi ukuran. Maka Rasulullah mengatakan nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Sejauh mana sholat yang kita laksanakan setiap hari, sehari semalam, 5 waktu itu bisa berdampak yang lebih baik terhadap diri kita. Lalu muncul pertanyaan, Pak, saya ini sudah sholat 5 waktu sehari semalam, full, tidak pernah kurang. Tetapi perasaan dalam diri saya itu kok masih ada sesuatu yang tidak baik. Itu apa kira-kira sholat kami belum sempurna ya? Bisa jadi seperti itu. Kalau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ternyata dengan sholat yang kita lakukan belum mampu kita melakukan fahsya anil fahsya'i wal munkar. Apa kira-kira? Nah, seperti itu kita perlu introspeksi diri. Apakah iya ya? Apakah kira-kira sholat kita ini belum mampu untuk merubah diri kita sehingga kita termasuk orang yang selalu konsisten untuk taksanil fahsya'i wal munkar? Maka dari itu Bapak sekalian rahimakumullah, yang paling penting dalam diri kita bagaimana semangat sholat 5 waktu dalam diri kita ini harus tetap kita kembangkan. Ibadah jamaah kita harus kita kembangkan, harus istiqomah. Katanya Pak Ayi, makmur istiqomah. Salah satunya dengan cara menistiqomahkan jamaah kita ini, sholat berjamaah kita. Ini yang paling penting sekalian. Oleh karena itu, ciri yang kelima adalah bagaimana kita mampu mendirikan sholat ini tepat pada waktunya. Sholat itu wajib kita laksanakan, hukumnya fardhu ain, dimanapun, kapanpun wajib. Tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak sholat. Kita sedang sakit, wajib sholat. Kita sedang bepergian, wajib sholat. Yang tidak wajib sholat itu hanya ketika seorang itu tidak sadar. Mohon maaf, gila tidak wajib sholat. Anak-anak belum wajib sholat. Tapi dewasa, berakal, muslim, balik, wajib sholat. Jadi buatan enten ceritane, Pak ngapunten Pak, kula pas ngregesi niki, kula salate prei. Oh tidak ada. Ngapunten, sikil kula niki damel sujud, damel rukuk angel. Kula mboten mampu salat. Mboten enten ceritane. Wong sakit niku lek ra iso ngadeg karo lungguh tetep salat. Ra iso lungguh karo turu. Mboten apa-apa karo turu. Turu ra iso Reza ubah karo kedet. Isyarat. Artinya apa? Artinya bahwa kapanpun, posisi apapun, kondisi apapun, kita ini wajib sholat. Pak ngapunten, kalau gak iso wudu, ndemek banyu langsung gregesi, tayamum. Maka wonten carane seperti itu. Jadi
sedikit pun tidak ada ceritanya orang muslim yang sudah berkewajiban sholat kemudian tidak mau melaksanakan sholat. Benar nih, harus tetap sholat. Ini adalah yang keempat. Lalu ngoten niku aman. Mak, kalau ke Surabaya naik bis niku dalane megak-megak macet alor sing akeh. Kok lek sholat kiblatku piye? Kula teng Papua numpak pesawat jelas adepe perane ngetan. Padahal Ka'bah nggone ning kulon. Niku pripun nanti salate? Ya, salat, Pak. Tetap wajib Bu sekalian. Masalah arah kiblat itu hati kita. Hati kita. Iki Pak Yati jangan ngepreng iki. Suarane. Ngoten nggih. Jadi salat niku jenengan tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak salat. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Persoalannya gelem apa mboten ngoten tok. Jadi sekali lagi itu yang harus kita tanamkan. Mboten enten ceritane pas lunga kemudian tidak salat, mboten enten. Ndak enek ceritane pas berkeci tidak salat, mboten enten. Dan ceritane sikile asam urat dengkule ndak kena ditekuk ndak salat, mboten enten. Makanya ngapunten Bapak sekalian, sekarang di masjid-masjid itu semakin banyak kursi-kursi kecil untuk salat, ndak apa-apa niku. Mboten napa-napa. Pak Sungkan ya, mosok kancane sujud ya aku lungguh ning kursi ning sandinge. Mboten masalah. Mboten masalah. Itu lebih baik daripada mboten ke masjid akhirnya mboten salat. Mboten napa-napa, pun to. Lek pancen angel ditekuk, angel sujud, angel rukuk, damel kursi. Mboten masalah. Maka ke depan Pak Haji kalau usul saged ditambah niki kursine, inventaris masjid. Ngoten nggih, jadi mboten napa-napa. Usul niku. Pak Haji niku sehat. Tapi kita gede kursinya Pak Haji niku. Lek kursi stainless biasa niku berat, ini kursi kayu niku. Oke. Niku yang keempat. Ciri yang kelima adalah harus berkeyakinan bahwa rezeki yang kita miliki itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala dan sebagian harus kita tasyarufkan kepada yang berhak. Utamanya pun di bulan Ramadan seperti ini kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Sing mampu harus menghitung zakat malnya, dikeluarkan setahun sekali, terutama di bulan Ramadan seperti ini. Niku wajib. Mboten enten ceritane punya harta yang banyak kemudian dikasihkan kepada orang fakir miskin eman-eman, mboten enten. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mewanti-wanti, kuwi duduk bondo mutok itu sebagian adalah milik fakir miskin dan orang yang berhak. Lah ana didik ditum sithik, ene akeh ditum akeh. Ngoten niku nggih. Harus ikhlas. Harus belajar mengikhlaskan apa yang kita miliki, ini kita tasyarufkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Kita harus menyadari bahwa yang kita miliki titipan Allah SWT. Dan Allah berjanji, sing sapa wonge bersedekah, maka yakinlah bahwa harta Anda tidak akan berkurang sedikit pun. Bersedekah, berzakat itu sama sekali tidak mengurangi harta kita. Sama sekali. Maka yakinlah bahwa semakin kita banyak bersedekah, justru kadang-kadang Allah akan selalu menambah nikmat kepada kita. Yakin saja. Bahkan ngeten, ada prinsip yang salah. Pak ngapunten, aku bersedekah habis sugih. Lagi bersedekah, saya urung sugih. Harus ingat bahwa ketika kita dalam kondisi sempit tapi tetap bersedekah, itu pahalanya lebih besar. Karena belum tentu ketika kita nanti oleh Allah diberi kelonggaran rezeki, kita akan bersedekah. Atau sebaliknya, kalau dalam kondisi sedikit saja kita bersedekah,
Itu sesuatu yang luar biasa. Lek wong bedunia akeh bersedekah itu biasa pancen akeh. Tilang akeh rung ndak krasa. Tapi ketika kita punya sedikit, kemudian kita mau dan rela bersedekah, itu yang luar biasa. Maka nilainya oleh Allah itu lebih tinggi. Maka orang bersedekah itu, orang berinfak itu tidak harus menunggu hartanya banyak. Tidak harus menunggu. Kita masih sedikit pun tidak ada masalah. Tetap berkewajiban seperti itu. Karena keyakinan kita bahwa yang kita miliki itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang selanjutnya ciri yang beriman itu adalah kita meyakini sepenuhnya bahwa kehidupan akhirat dan beserta seluruh peristiwanya nanti itu betul-betul ada, betul-betul ada. Maka sekali lagi kita harus meyakini bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Kita hanya, istilah orang Jawa, mampir ngombe, lain sing diombe. Tetapi yang abadi itu adalah nanti ketika kita sudah di akhirat. Maka harus kita yakini bahwa semua itu adalah semata-mata keyakinan kita, dan ciri yang beriman itu meyakini bahwa nanti ada kehidupan setelah kita nanti meninggal. Maka yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan diri kita di dunia ini untuk kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Okay. Jadi itu beberapa ciri orang yang beriman. Maka kita kembali lagi, kalau menurut surah Al-Baqarah ayat 183 tadi bahwa puasa itu nanti endingnya akan membawa kita kepada al-muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Maka salah satu ciri orang beriman tadi adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Itu adalah menukil dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oleh karena itu marilah kita bertekad, berniat, mumpung puasa masih lama, kita isi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh sehingga al-muttaqin sebagaimana ending dari puasa kita nanti itu betul-betul dapat kita raih. Wabillah, itu yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah kita sebentar lagi akan maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila mana ada kesalahan, kegelapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kalau ada kebenaran itu dari Allah SWT, dan kalau ada kekhilafan tentu dari kami pribadi. Terima kasih, dan sebelum kita akhiri, sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.